Welcome to our channel. Pemimpin Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz tengah menjadi sorotan karena kondisi kesehatannya yang kian menurun. Seperti dilaporkan Saudi Press Agency pada 9 Mei 2022, Raja berusia 86 tahun itu menjalani prosedur kolonoskopi, yakni sebuah prosedur untuk memeriksa luka, iritasi, polip atau kanker pada usus besar dan rektum. Meski Arab Saudi secara umum berusaha meredam spekulasi atas kesehatan rajanya, politik keberlanjutan tahta penerus kerajaan tetap dibicarakan. Seperti diketahui, sang raja telah menunjuk putranya Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota. Hal ini membuatnya akan menjadi raja jika nanti Raja Salman lengser atau wafat. Namun, apakah jalan Mohammed bin Salman akan semulus itu? Bukannya Arab Saudi punya tradisi sendiri dalam menentukan pewaris tahta kerajaannya? Tentu ini menarik untuk dibahas. Sebelum membahas MBS, mari kita ulas proses penunjukan Raja Arab Saudi terlebih dahulu. Sejak Raja Abdul Aziz wafat pada tahun 1953, tahta kerajaan digilir dari satu putra ke putra yang lain. Dalam artian berpindah terjadi dari saudara laki-laki ke saudara laki-laki lainnya. Ini berbeda dengan monarki absolut di mana putra mahkota adalah keturunan langsung sang raja dan bukannya saudara raja. Karena itu, beberapa di antaranya sudah meninggal ketika masih berstatus putra mahkota dan belum mendapat jatah singgasana raja. Penunjukan ini lebih didasarkan pada senioritas atau prinsip primus inter pares. Semua setara namun dipilih yang paling senior atau paling dihormati alias first among equals. Namun demikian, hanya lingkar terdalam kerajaan yang tahu persis bagaimana proses penunjukan raja dan putra mahkota di Arab Saudi ini. Ketika Raja Saud bin Abdul Aziz menggantikan ayahnya Raja Abdul Aziz, putra mahkota yang ditunjuk adalah saudaranya Faisal bin Abdul Aziz. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa Raja Saud bin Abdul Aziz kemudian menunjuk putranya sendiri sebagai putra mahkota. Hanya saja ditentang oleh mayoritas klan kerajaan lainnya. Raja Saud akhirnya dikudeta dan digantikan oleh Raja Faisal pada tahun 1964. Dan setelah itu, Arab Saudi terus dipimpin oleh putra-putra Raja Abdul Aziz. Tapi kata orang tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Bisa dilihat bagaimana semua berubah total semenjak pengangkatan Raja Salman. Puncaknya pada 23 Juni 2017, sang raja membuat keputusan mengejutkan yang mana ia menunjuk putranya Mohammed bin Salman atau MBS sebagai putra mahkota. Keputusan ini otomatis membuat MBS menjadi raja jika suatu saat nanti Raja Salman lengser atau wafat. Sehingga seperti yang kalian ketahui, untuk pertama kalinya sejak Raja Abdul Aziz mewariskan tahta ke putranya, jabatan Raja Arab kembali akan diwariskan dari bapak ke anak. Nah, karena ditunjuk secara konsensus seperti putra mahkota, tidak ada kendala seperti ketika Raja Saud menunjuk putranya yang ditentang cabang keluarga yang lain. Sementara yang sempat kita singgung di awal, Raja Salman memasuki usia uzur dan mulai sakit-sakitan. Jika kesehatan Raja Salman semakin memburuk, tidak menutup kemungkinan MBS bisa saja menjadi Raja Arab pada usia yang masih 30-an. Sebuah spekulasi lalu muncul karena Raja-Raja Arab Saudi biasanya mulai memerintah di usia 70 atau 80-an. Makanya demi memuluskan jalan MBS, Raja Salman diketahui sudah menyiapkan langkahnya jauh-jauh hari. Skema ini bisa dimulai dari hal pertama yang ia lakukan saat menjadi raja, yakni menyingkirkan saudara kandungnya Mukrin bin Abdul Aziz dari posisi putra mahkota 3 bulan setelah dilantik. Pengangkatan Mukrin sebetulnya dilakukan pendahulunya Raja Abdullah. Saat masih berkuasa, ia mengangkat Mukrin sebagai wakil putra mahkota. Karena itu ketika Salman naik tahta, Mukrin lantas menjadi putra mahkota. Namun Salman sepertinya menolak Mukrin dan anak-anak Abdul Aziz lainnya. Ya, ketimbang menjadikan salah satu dari 13 anak laki-laki Abdul Aziz yang masih hidup sebagai putra mahkota, Raja Salman lebih memilih keponakannya Mohammed bin Nayef sebagai pewaris baru tahta kerajaan. Hal tersebut dilakukannya demi memberi penghargaan kepada ayah Nayef sekaligus saudaranya yang dahulunya diancang-ancang untuk menggantikan Raja Abdullah. Namun karena meninggal sebelum Raja Abdullah mangkat, tahta pun akhirnya diberikan kepada Raja Salman. Di lain sisi muncul desas-desus bahwa Mukrin dianggap terlalu kritis terhadap kebijakan Raja Salman, khususnya kebijakannya berperang di Yaman.
Lalu, bagaimana dengan Mohammed bin Nayef? Kenapa statusnya sebagai putra mahkota juga ikut dicopot? Singkat cerita, 4 November 2017, MBS memerintahkan penahanan 200 orang pangeran tanpa tuduhan apapun dan mereka dikurung di hotel mewah Ritz-Carlton. Penahanan ini disebut sebagai langkah anti korupsi. Selain itu, terdapat 20 anggota kerajaan Arab Saudi lainnya yang ditangkap karena diduga hendak menggulingkan Raja Salman. Kemudian pada 6 Maret 2020, MBS kembali mengamankan 3 orang termasuk Pangeran Mohammed bin Nayef, Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz As Saud, dan Pangeran Nawaf bin Nayef. Wall Street Journal melaporkan 3 pangeran senior itu dituduh telah melakukan pengkhianatan meskipun tidak ada tuduhan resmi terhadap mereka. Jika merunut silsilah, Pangeran Ahmad dan Pangeran Mohammed bin Nayef adalah calon kuat pengganti Raja Salman. Karena itu, pembersihan yang dilakukan MBS dimaksudkan agar tidak ada saingan yang tersisa untuk menghentikan suksesi putra mahkota. Setidaknya, begitulah pemberitaan AFP yang bersumber dari pemerintahan negara barat. Dan keduanya pun tidak lagi memiliki kekuasaan di kerajaan Arab Saudi. Bruce Riddle, analis Timur Tengah yang juga mantan analis CIA dan NSC menyebut, sejak dilantik jadi putra mahkota, Nayef memang tidak diberi peran lebih dibandingkan Mohammed bin Salman. Ia bahkan menyebut Nayef sebagai pangeran yang lenyap karena jarang muncul di depan publik. Kepada New York Times yang dikutip Tirto, Riddle lalu menghadirkan perbedaan mencolok. Misal, Nayef lebih banyak tinggal di Saudi dan hanya terlihat muncul ketika berkunjung ke Camp David. Sementara MBS mengunjungi Rusia, Prancis, Mesir, Yordania, Amerika Serikat, dan yang terakhir mengunjungi markas besar NATO di Brussels. Pangeran bin Nayef sebagian besar bertahan dalam bayang-bayang, sedangkan MBS telah bekerja untuk tetap menjadi sorotan, berkeliling kota dunia, berbicara dengan wartawan asing, difoto dengan Mark Zuckerberg, dan mempresentasikan dirinya sebagai wajah orang Arab Saudi baru. Menurut Riddle, upaya penggerogotan karier Nayef sudah dilakukan sejak lama. Agresivitas MBS untuk mengikis kekuatan Nayef di lingkungan militer jadi alasan mengapa ia memilih posisi Menteri Pertahanan. Perang Yaman membuat nama Mohammed bin Salman ini kian populer. Setelah ditunjuk langsung untuk mengurus pemerintahan kerajaan Saudi, MBS jugalah yang memulai reformasi di Arab Saudi untuk selanjutnya membuat sang putra mahkota mendapat sorotan lebih. Terutama, ia memegang beberapa posisi penting di kerajaan Arab Saudi, di antaranya Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan termuda, serta menjadi Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Di tangannya, Arab Saudi memasuki babak baru melalui janjinya menuju Arab Saudi yang lebih moderat. Ia memberikan lebih banyak hak kepada perempuan serta berjanji untuk mendiversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor non-minyak lewat visi Saudi 2030. Reformasi yang digaungkan MBS sempat mendapat pujian dari negara-negara barat. Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menganggap langkahnya mengatasi para pembangkang sebagai bentuk penindasan. Potensi friksi di dalam kerajaan menyusul penangkapan para pangeran dan menteri oleh MBS menghadirkan sejumlah asumsi. Namun kehadirannya banyak dianggap sebagai pemula yang tepat ketika era kepemimpinan para putra Abdul Aziz berakhir dan beralih ke generasi cucunya. Pada dasarnya MBS hanya satu dari ratusan pangeran di Arab Saudi dan banyak dari mereka juga punya hak menjadi putra mahkota. Ia punya visi dan butuh kekuatan penuh yang bisa melindunginya dari ambisi pangeran-pangeran yang lain. Ia juga masih butuh kekuatan tambahan untuk mengamankan suksesi ayah ke anak agar kisah Raja Saud tidak terulang. Nah, saat terbaik untuk menyingkirkan rival dan membungkam pengkritik adalah ketika ayahnya masih menjabat raja, sehingga ia bisa bekerja lebih tenang ketika gilirannya datang. Tapi ini hanya asumsi. Kalian pun boleh berasumsi. Dari kilas balik perjalanan MBS bisa dilihat tidak hanya jalannya menuju posisi putra mahkota yang mulus. Kedepannya, posisi raja pun bukan tidak mungkin diperoleh tanpa kendala berarti. Bagaimana pendapat kalian mengenai MBS dan representasi wajah Arab Saudi hari ini?